Ya, Assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Vlog. Di vlog kali ini ya, di segmen Box Call MotoGP TMC Vlog, kita akan bicara mengenai update yang hadir di sesi awal MotoGP Phillip Island, di mana hadir, ini yang menarik, update part-part baru yang dipakai oleh Repsol Honda, terutama dipakai oleh Marc Marquez langsung di sini gitu ya. Marc Marquez sendiri adalah juara terakhir di Phillip Island tahun 2019 sebelum akhirnya 2020 dan 2021 tuh nggak ada balapan di Phillip Island karena memang pandemi. Dan apakah ini merupakan salah satu upaya ya, upaya terakhir yang dilakukan oleh HRC untuk bisa mengembalikan performa dari Honda yang memang secara umum memang agak sedikit berantakan ya di tahun 2022 ini. Itu aja, kita lihat ada banyak yang menarik, ada banyak yang berubah, terutama aerodinamikanya. Langsung aja kita bahas teman-teman sekalian. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini saya perlihatkan ya foto-foto yang dihadirkan hari ini ya di semasa kayak Free Practice 1 dan Free Practice 2 MotoGP Phillip Island yang menampilkan bahwa Marc Marquez menggunakan atau sudah menghomologasikan paket aerodinamika yang kedua untuk musim 2022 tahun ini. Jadi setiap tahun itu ya secara umum kita tuh hanya memiliki ya, setiap pembalap itu hanya memiliki 2 kali kesempatan untuk menggunakan aerodinamika, paket aerodinamika ya. Jadi yang pertama itu sudah dipakai semenjak awal musim dan mereka hanya memiliki 1 kali kesempatan di sepanjang musim ya, bisa di awal juga, bisa di tengah atau bisa di akhir seperti Marc Marquez ini untuk mengupdate paket aerodinamika yang kedua. Nah, ini nih teman-teman sekalian ya, paket aerodinamika kedua yang dipakai oleh Marc Marquez di Phillip Island. Nah, jadi mulai semenjak Phillip Island ini dia sudah menghomologasikan atau sudah menggunakan secara resmi paket aerodinamika yang kedua. Nah, secara umum tetap setelah itu dia boleh aja sih balik lagi ke paket aerodinamika yang pertama gitu. Jadi istilahnya 2 paket aerodinamika ini bisa dipakai setelah ini gitu. Tergantung dia maunya yang mana gitu. Yang pertama apa sih bedanya ya? Ini saya coba zoom ya. Teman-teman sekalian bisa lihat ya bagian depannya itu untuk bagian front fairing ya, kita lihat ini agak sedikit berbeda teman-teman sekalian. Jadi ini tuh agak landai dan di bagian bawahnya, di bagian bawah dari apa namanya nih? Air ram itu tidak ada celong masuk ke dalam gitu ya. Nih, ini saya coba bandingkan dengan foto yang kedua ya, dimana ini adalah, nah ini aerodinamika yang pertama kali dihomologasikan oleh Marc Marquez semenjak awal musim. Jadi fairingnya itu di bagian kedua itu di awal musim itu ram airnya itu ada sedikit kayak celong ke bawah gitu ya, doer gimana gitu ya. Nah gitu loh teman-teman sekalian. Nah kalau di yang pertama itu enggak. Dan yang kedua adalah masif banget, yaitu adalah penggunaan aerodinamika yang lebih besar nih teman-teman sekalian ya. Dan ini boleh dibilang agak sedikit berbeda, di mana ini tuh terdiri dari 2 tingkat, sementara yang bagian besarnya itu di bagian depan bawah, sementara yang bagian kecil, wing yang lebih kecil itu bagian belakang atas ya. Kalau kita bandingkan dengan yang aerodinamika yang ini, yang pertama itu tempatnya itu kalau untuk yang itu dibuat lebih sejajar gitu loh teman-teman sekalian, walaupun memang secara umum sama, dia itu yang lebih lebar itu depan, yang ini di belakang gitu ya. Dan ini masih tetap ada bagian yang ke bagian bawahnya lagi, di bagian bawahnya sini ya. Jadi wingnya itu ada kayak bilah wing yang bagian bawah ya. Ya, kita balik lagi ke yang gambar pertama. Nah, sementara yang ini tuh bagian wing bawah tuh agak masuk ke dalam. Ini pokoknya beda banget, dan secara umum kalau saya sih melihatnya bahwa aero winglet yang kedua ini benar-benar sangat terinspirasi dari aero winglet yang dipakai oleh Aprilia RSGP. Nah, jadi itu teman-teman sekalian. Jadi yang pertama tuh memang secara umum bentuk aero di front cowl-nya, terus habis itu aerodinamikanya. Dan yang kedua adalah side pod-nya teman-teman sekalian ya. Jadi side pod-nya tidak ada side pod yang ke samping gitu. Nah, side pod-nya ini menarik nih. Side pod-nya bentuknya kayak begini teman-teman sekalian nih. Ya, jadi udara atau angin tuh masuk lewat sini gitu ya, terus dialirin kayak ke bawah gitu. Saya nggak tahu nih, kayaknya lubangnya dia benar-benar di bawah atau di samping gitu ya. Nah, kalau melihat dari bentuk seperti ini, sepertinya Honda juga sedang meriset atau sedang memikirkan atau mencoba menghadirkan kayak downwash duct yang pernah
semenjak awal didesain oleh Ducati ya, Desmosedici. Nah, downwash duct ini emang secara umum sinyalemen dari fungsinya adalah untuk membuat ground effect ya. Kalau misalkan udara itu masuk ke sini dan mengalir ke bawah, kecepatannya tinggi dan itu akan membuat tekanan udara ini semakin rendah dan terjadi perbedaan tekanan, dan perbedaan tekanan inilah dalam fisika itu yang menghadirkan lift force atau down force. Nah, kayak gitu loh teman-teman sekalian. Jadi pada dasarnya, nah bentuknya sih memang tidak sama seperti yang dipakai oleh Ducati Desmosedici GP22 ya atau GP21. Namun secara fungsi dan secara idenya sih filosofi mungkin sama gitu ya. Nah, agak beda dikit. Kenapa? Karena downwash duct yang Honda ini dibuat kok agak sedikit expose bagian sampingnya gitu. Jadi agak sedikit bolong gitu loh teman-teman sekalian ya. Nah, jadi seperti itu. Dan karena di bagian bawahnya itu dibuat kayak side pod yang bentuknya downwash duct, mau nggak mau lubang ventilasi itu harus dipindah ke atas. Nah, harus dipindah ke atas. Jadi lubang ventilasi RC213V yang 2022 ini kan biasanya di bawah. Nah, ini sekarang dipindah ke atas. Jadi pada dasarnya satu side firing sama front call itu berubah ya. Sementara front fender atau spakbor depan kayaknya nggak banyak berubah ya. Perubahan lain juga ada di belakang ya, tapi bukan di buritan ya. Bentuk desain buritannya masih sama teman-teman sekalian ya. Namun ya ini dia kehadiran dari winglet bagian buritan yang mirip kayak punuk ya, punuk dari bukan cula ya, sirip-sirip punuk dari hewan prehistorik ya, kayak yang namanya dinosaurus jenis Stegosaurus. Nah, kayak gitu loh. Jadi bentuknya kayak gini, dan secara umum sih memang ini memang sangat banget terinspirasi ya menurut saya dari bentuk yang telah dipakai oleh Ducati Desmosedici. Entah Honda hanya setelah mengetahui seperti apa fungsinya dan benefitnya untuk dipakai mereka, atau ini hanya iseng-iseng aja sih. Bisa aja kayak gitu untuk cywar pada Ducati bahwa mereka juga bisa. Walaupun memang secara umum strategi yang digunakan ya ATM, ya amati, tiru, dan modifikasi. Ya secara umum keseluruhan paket dari aerodinamika ini, baik yang belakang, front call, winglet depan, winglet utama, terus side pod yang berbentuk downwash duct, terus habis itu side firing yang berubah, itu dikombinasikan dengan swing arm yang baru, yang sudah digunakan di beberapa seri yang lalu, yaitu swing arm aluminium dari Kalex. Nah, jadi seperti ini teman-teman sekalian. Ini adalah gambar di awal ketika Marc Marquez sedang berada di sirkuit Phillip Island di sesi free practice 1. Nah, jadi seperti ini ya. Nih, kita bisa lihat di sini, ini ada gambar satu lagi ya. Nah, ini juga satu gambar di Phillip Island dari Marc Marquez. Kita bisa lihat di sini ya bahwa memang secara umum walaupun sempit, namun udara masuk lewat sini teman-teman sekalian, lewat samping gitu ya, terus diturunkan ke bawah. Cuman kayak gimana, pokoknya bagian sampingnya dibuat bolong gitu ya, dibuat bolong nih. Makanya ini yang bikin saya sendiri sih cukup kepo untuk menilai kira-kira maksud dari tujuan dari Honda ini maksudnya apaan gitu ya. Nah, kayak gini teman-teman sekalian, dan di belakangnya masih tetap kita bisa lihat dari swing armnya terbuat dari aluminium ya. Nah, downwash duct-nya ini yang menarik. Nah, kayak gini teman-teman sekalian ya. Dan kita bisa lihat bahwa ternyata memang sebenarnya winglet seperti ini tuh sudah dipakai oleh Honda atau mulai dites ya, bentuk dan juga front call-nya itu mulai semenjak Misano Test beberapa bulan yang lalu. Nah, ini adalah gambar di Misano Test ya, motornya Marc Marquez ya. Terus habis itu kita bisa lihat lagi ini Marc Marquez ya keluar dengan winglet yang baru, dan juga nih bagian bawahnya nih baru nih teman-teman sekalian. Walaupun memang sebenarnya gambarnya agak sedikit beda dengan yang digunakan pada saat sekarang. Nah, ini adalah side pod yang berbentuk mirip seperti downwash duct. Cuman bentuknya sedikit beda, dan karena hitam nggak gitu kelihatannya detail-detailnya ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman sekalian untuk bagian bawahnya, dan ini adalah gambar-gambar di Misano Test, dan ini adalah gambar yang difoto oleh Crashnet ya, kalau nggak salah. Ini bentuk dari winglet belakang Stegosaurusnya RC213V di Phillip Island. Nah, kayak gini teman-teman sekalian. Ini adalah gambar dari HRC MotoGP ya, MotoGP. Kita bisa lihat sini, ini bentukan dari winglet depannya nih kayak gini teman-teman sekalian nih. Lebar, bagian depannya lebar, belakang ini tuh memang secara umum memang terinspirasi banget oleh desainnya dari Aprilia SGP, walaupun memang nggak persis-persis banget sih kayak gitu. Nah, teman-teman sekalian bisa kita lihat di sini ya. Ini lubang inlet dari side pod dari downwash duct-nya kayak gini, kecil banget, sempit ya. Sempit banget. Saya nggak tahu ini fungsi apa enggak, makanya teman-teman bisa lihat.
Dan ya kayak gini ya akhirnya ya yang bisa saya informasikan pada teman-teman sekalian mengenai update Honda RC 213V di Phillip Island. Nah, jadi itu teman-teman sekalian, udah lihat kan ya, perubahan-perubahannya boleh dibilang memang secara umum ini terinspirasi dari banyak ya, kayak misalkan winglet depannya yang terinspirasi dari, kalau menurut saya dari Aprilia, terus habis itu ada downwash duct yang mungkin terinspirasi dari detail yang dikreasi atau dibuat atau didesain oleh Gigi Dalinya di Ducati, namun menggunakan sedikit perubahan-perubahan, kayak misalkan downwash duct-nya ternyata kayak di sampingnya itu agak sedikit bolong. Saya sendiri masih kagak ngerti maksudnya apaan. Nah, jadi seperti itu loh teman-teman sekalian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Silahkan tulis komentar sama teman sekalian maksudnya apa sih dari kehadiran dari part-part aerodinamika yang baru dari Honda RC213V di Phillip Island ini. Sampai berjumpa di review dan vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.